menaklukkan Sion itu bukan Musa, bukan juga Yosua, tetapi Daud. Ya, karena Musa memimpin bangsa Israel hanya sampai di Sungai Yordan. Lalu yang meneruskan perjalanan dari seberang Sungai Yordan itu, menyeberang Sungai Yordan sampai masuk ke tanah Kanaan, itu adalah Yosua. Tapi untuk menaklukkan Kanaan itu sendiri bukan Yosua, tetapi Daud. Daud sampai masuk ke titik Sion. Ya, itu adalah di bawah kepemimpinan Daud. Makanya beda, ya berbeda. Tapi bukan berarti Musa kurang hebat atau Yosua kurang hebat, Daud yang lebih hebat, tidak. Tetapi ini adalah tongkat estafet yang Tuhan berikan, di mana perjuangan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Ini adalah proses. Ada 3 pemimpin ini yang bisa berhasil masuk sampai kepada tanah perjanjian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan dilandasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memeringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab berkata bahwa Daud selalu melekat, Daud selalu bergantung, Daud selalu bersama-sama dengan Allah dalam setiap aktivitas apapun yang dia lakukan, baik dalam sebuah perencanaan ataupun dalam setiap pelaksanaan apa yang direncanakan. Jadi dalam setiap kegiatan apapun yang Daud lakukan, dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dia selalu mengandalkan Tuhan Allah. Dia selalu mengandalkan Allah yang Maha Kuasa. Makanya dalam ayat yang pertama di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, dia buktikan bahwa dia seterusnya pada ayat yang seterusnya dia katakan dia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bahkan sekalipun ia berjalan dalam lembah kekelaman, Daud mengatakan dia tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat Allah yang menjadi penghibur. Ya saudara, kadang-kadang kita menghadapi segala sesuatu, kita merasa berat, kita merasa khawatir, kita merasa takut. Tapi kita belajar dari Daud. Daud tidak pernah sedikit pun kekurangan. Ya, dia tidak merasa kekurangan. Ya, di padang rumput yang hijau ini berbicara tentang makanan. Ya, dia tidak pernah kekurangan. Jadi Daud dimanapun dia ada, dia senantiasa merasakan aliran berkat Allah. Ya, rumput hijau bukan rumput kering. Rumput hijau adalah makanan yang lebat. Ya, itu bukan rumput. Kalau dikatakan rumput kering berarti Daud berada pada posisi padang gurun. Ya, atau Daud pada posisi berada pada situasi yang gersang. Tetapi Alkitab berkata rumput hijau. Rumput yang hijau sekali lagi mengatakan ini berbicara makanan, persediaan makanan yang tidak pernah berhenti. Ya, air adalah air kehidupan. Air juga mengalir tanpa batas, tanpa berhenti, tidak mengenal waktu. Air mengalir terus. Ya, saudara, itu adalah kesaksian atau pengakuan yang disampaikan oleh Daud. Tentu kita kenal Daud. Daud adalah seorang raja yang perkasa, ya, raja yang berpengaruh pada waktu itu. Ya, dia yang membawa bangsa Israel sampai masuk di Sion. Menaklukkan Sion itu bukan Musa, bukan juga Yosua, tetapi Daud. Ya, karena Musa memimpin bangsa Israel hanya sampai di Sungai Yordan. Lalu yang meneruskan perjalanan dari seberang Sungai Yordan itu,
menyeberang sungai Yordan sampai masuk ke tanah Kanaan itu adalah Yosua. Tapi untuk menaklukkan Kanaan itu sendiri bukan Yosua tetapi Daud. Daud sampai masuk ke titik Sion. Ya, itu adalah dibawa ke pemimpinan Daud. Makanya beda, ya berbeda. Tapi bukan berarti Musa kurang hebat atau Yosua kurang hebat, Daud yang lebih hebat, tidak. Tetapi ini adalah tongkat estafet yang Tuhan berikan, di mana perjuangan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Ini adalah proses. Ada 3 pemimpin ini yang bisa berhasil masuk sampai kepada tanah perjanjian. Nah, karena itu saudara, mari kita belajar kepada Daud untuk tetap mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi, situasi apapun, jangan pernah memikirkan atau merasakan bahwa Allah itu di mana. Allah tidak pernah melayani kita atau Allah tidak pernah menyiapkan kita segala sesuatu yang kita butuhkan, tidak. Dia menyediakan. Bahkan kita lihat pada ayat yang 4, dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa maksud lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu adalah lembah yang penuh dengan tulang belulang. Lembah kekelaman itu adalah sebuah lembah yang berbahaya. Jadi ketika orang yang masuk di lembah kekelaman itu sangat-sangat berbahaya dan nyawa mereka terancam. Tapi pengakuan Daud ketika dia masuk dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya sebab gada dan tongkat itulah yang menghibur aku. Apa maksud gada dan tongkatmu? Ya, dia tidak takut bahaya. Di mana posisi Tuhan? Di mana sang penyelamat? Kalau dia tidak takut bahaya. Nah, gada dan tongkat itu adalah yang akan menghalangi setiap musuh yang datang, ya, setiap binatang-binatang buas yang datang. Gada dan tongkat itulah yang menghibur dia. Jadi gada akan memukul dengan tongkat, lalu itu yang akan menghalangi setiap musuh-musuh yang datang. Dia belajar dari itu, gada dan tongkat, yang bagaimana dia menghalangi setiap binatang-binatang buas yang mau menerkam kambing domba ayahnya Isai pada waktu dia menggembalakan kambing domba. Dia punya senjata hanya gada dan tongkat. Nah, sehingga ketika dia menghadapi Goliat, dia belajar dari situ. Bagaimana dia bisa mengalahkan binatang-binatang buas yang mau menerkam kambing domba. Dari situ dia belajar untuk bagaimana menghadapi Goliat. Dan Alkitab jelas mengatakan dalam 1 Samuel di sana pada pasal 17, kemenangan berada di tangan Daud atas Goliat. Nah, bangsa Israel bahkan Saul pun tidak berani maju, tetapi Daud merasakan bahwa Allah menyertai dia maju. Nah, saudara-saudara, sekali lagi dari Mazmur 23 ini mari kita belajar bersama dengan Tuhan, dan Allah tidak pernah tinggalkan kita. Jangan takut, jangan khawatir, andalkan Allah. Dia sebagai gembala. Dia gembala agung, gembala yang baik, dan gembala yang super baik. Ya, dia tidak tinggalkan kita. Dia akan memberkati kita, dan kita tidak akan kekurangan. Sekali lagi, bersama Tuhan kita tidak akan kekurangan. Selalu cukup. Ya, jangan lupa, bersama Kristus, sekali lagi, kita tidak akan kenal namanya kekurangan. Ya, sebab apa? Dia menyediakan makanan, dia menyegarkan, dia makanan, air, minuman, semua, bahkan tempat tinggal dia siapkan semua. Itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kiranya renungan kita di pagi hari ini memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.